Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Rafiah MPD selaku dosen mata kuliah Kajian Matematika SD 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Nur Aina sebagai moderator dengan NPM 30620569197. Yang materi akan dijelaskan oleh Lia Mulyani dan Nurul Jariah. Judul materi yang akan kami sampaikan yaitu penarikan kesimpulan melalui modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jariah, NPM 302056153. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi dari kelompok kami yang berjudul penarikan kesimpulan melalui modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Modus ponens adalah aturan penarikan kesimpulan. Hal ini dapat diringkas sebagai P maka Q dan P adalah keduanya dianggap benar. Maka Q harus benar. Modus ponens berkaitan erat dengan aturan lain. Argumen memiliki dua premis atau hipotesis. Premis pertama adalah jika maka, yaitu bahwa P maka Q. Premis kedua adalah bahwa P benar. Dari kedua premis dapat secara logis disimpulkan bahwa Q juga benar. Nah, contoh argumen yang sesuai dengan bentuk modus ponens. Jika hari ini adalah hari Selasa, maka Johan akan pergi bekerja. Hari ini adalah hari Selasa, oleh karena itu Johan akan pergi bekerja. Validitas modus ponens dalam logika, dua nilai dapat ditunjukkan secara jelas dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, berikut dapat disimak tabel kebenarannya. Terima kasih kepada Nur Jariah yang telah memberi kesempatan kepada saya melanjutkan menyajikan materi. Saya Lia Mulyani dengan nomor pokok mahasiswa 30620561111. Dalam kasus modus ponens, kita asumsikan sebagai premis bahwa P pada Q benar dan P benar. Hanya satu baris dari tabel kebenaran. Pertama yang memenuhi dua kondisi P dan P kepada Q. Pada baris ini, Q juga benar. Oleh karena itu, setiap kali P pada Q benar dan P benar, Q juga harus benar. Selanjutnya adalah modus tollens. Dalam kalkulus proporsional, modus tollens disebut juga modus tollendo tollens, Latin untuk modus yang menyangkal dengan menyangkal atau menyangkal konsekuen, adalah bentuk argumen valid dan aturan penarikan kesimpulan. Ini adalah sebuah penerapan dari kebenaran umum, bahwa jika sebuah pernyataan adalah benar, maka kontrapositifnya juga benar. Aturan kesimpulan modus tollens memvalidasi kesimpulan dari P berarti Q dan kontradiktif dari Q untuk kontradiktif dari P. Aturan modus tollens dapat dinyatakan secara resmi dengan pada gambar yang tertera, di mana P pada Q, pernyataan P maka Q. Q berarti bukan kasus yang Q atau disingkat bukan Q. Kemudian
setiap kali P pada Q dan Q masing-masing muncul dalam pembuktian. Kemudian P secara sah dapat ditempatkan pada kesimpulan. Sejarah aturan inferensi modus tollens kembali ke zaman dulu. Yang pertama, secara eksplisit menggambarkan bentuk argumen modus tollens adalah Theophrastus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh slide berikutnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang pembenaran melalui tabel modus tollens. Pembenaran melalui tabel modus tollens dapat ditunjukkan melalui tabel kebenaran sebagai berikut. Dalam kasus modus tollens, kita asumsikan sebagai premis bahwa P Q benar dan Q salah. Hanya ada satu baris dari tabel kebenaran, baris keempat yang memenuhi dua kondisi. Dalam baris ini P adalah palsu. Oleh karena itu, dalam setiap contoh di mana P Q benar dan Q salah, P juga harus menjadi palsu. Selanjutnya yaitu silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Sedangkan jenis-jenis silogisme yang pertama silogisme kategorik, yang kedua silogisme hipotetik, yang ketiga silogisme alternatif, dan yang terakhir silogisme disjungtif. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa dipahami dan bisa berguna bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan video, saya, wakil dari kelompok 2, meminta maaf. Dan saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dekat, tapi kasih semua rasa beri kok